Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Selasa 30 Agustus 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas hari yang baru ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah. Roh Kudus mampukan kami untuk memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena sinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikian firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan hari ini, Kembalilah Kasihku. Kedengaran romantis. Memang dalam kisah kitab Yeremia, Allah mengungkapkan kesedihannya, kekecewaannya, dan melihat Israel itu sebagai kekasihnya. Kekasih yang tidak setia, kekasih yang murtad, kekasih yang digambarkan seperti istri yang bersundal, istri yang bersinah. Ia menggambarkan kemarahannya dan disampaikannya kepada Nabi Yeremia. Seperti Israel. Israel adalah bahagian dari keturunan Yakub, di mana 10 suku berdiam di utara, dan mereka itu telah diceraikan Tuhan, diberi surat cerai seperti dalam teks bacaan. Mereka terasingkan ke Asur dan tidak kembali lagi. Allah masih berharap kepada Yehuda dan diberi peringatan kepada mereka, di mana 2 suku yang ada di selatan
juga ternyata mereka itu tidak setia. Walaupun mereka kembali itu hanya pura-pura. Itu gambaran kekecewaan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia. Bagaimana mereka begitu jahat, mereka murtad, mereka mengecewakan, mereka berzina dengan menyembah berhala, menyembah Allah di gunung-gunung dan di bawah pohon yang rindang, dan meninggalkan Allah yang telah mencatatkan cinta kasih-Nya, membawa mereka itu keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Dan Allah memilih Israel sebagai umat-Nya, dan Ia sebagai Allah mereka. Tetapi umat Israel yang ada di utara dan juga yang ada di selatan itu menukarkan Allah itu dengan Allah lain yang bukan Allah. Sekalipun demikian, Allah berfirman kepada Yeremia untuk saudara-saudara seiman yang ada di Yehuda di selatan, supaya mereka kembali. Sebagaimana Allah menawarkan kepada Israel yang ada di selatan bahwa Tuhan tidak akan muram wajahnya. Dia tidak mendendam. Dia minta kembalilah. Kembalilah kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana teks ini mengisahkan tentang Allah yang kecewa terhadap umat pilihannya. Allah masih ingin kita kembali. Allah selalu membuka tangannya lebar-lebar agar setiap orang yang berdosa itu kembali kepadanya. Ia menggambarkan umat pilihannya itu sebagai kekasih. Kembalilah, akuilah segala kelemahanmu, kesalahanmu, supaya kamu dapat hidup bersama lagi dalam kekudusan dengan Allah yang kudus. Perlu disadari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini sering menyimpang dari kehendak-Nya. Namun oleh kasih-Nya Dia terus menyerukan agar kita kembali, kita bertobat. Namun oleh kasih-Nya sekali lagi Ia selalu menawarkan untuk kita kembali kepadanya jika kita berdosa. Dan Ia akan menerima dan mengampuni dosa kita. Dan kuasa Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan berdosa. Dan dengan dalam keadaan seperti itu, Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan kepada kita pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Mari kembali kepada Tuhan. Ia Allah kita yang tidak mengingat-ingat kesalahan kita dan juga yang tidak mendendam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur dan bersuka cita boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Betapa Engkau ingin setiap orang yang berdosa itu kembali kepadamu. Mengampuni mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Biarlah kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menyadari diri kami bahwa kami ini sering jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan kami terus berjuang dari hari ke hari untuk terus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Telobatua dan sahabat-sahabat yang selalu mengikuti renungan dan doa. Engkau berkati dalam keberadaan mereka masing-masing. Engkau berkati usaha dan pekerjaan, juga pendidikan. Jika ada yang lemah, kuatkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Beberapa anggota jemaat mengalami pergumulan karena sakit seperti Ibu Esther Bongi, Nyonya Yakob Saryaan yang dirawat di rumah sakit PCC, Ibu Anna Amir di rumah sakit Wahidin, Kristi, anak dari Bapak Yan Masiku di rumah sakit Katrina Bot,
Adam Theo, anak dari Bapak Selipakan di sektor 7 dalam pemulihan akibat kecelakaan bermotor. Ada anak dari Bapak Julianus Sumule yang selalu mengontrol kesehatannya, terus berharap Tuhan pulihkan. Anak dari Ibu Rudia Palamba atau Fitri Pasulu, Andika dan Kristo, mereka lemah dan dirawat di rumah. Juga cucu dari Bapak Simon di sektor 8 yang dirujuk dari Rumah Sakit Paramount ke Wahidin. Kami berdoa bagi mereka semua, mohon belas kasih Tuhan agar melalui para medis, juga obat-obatan yang dimakan diminum, mempercepat pemulihan mereka. Juga segenap keluarga anggota jemaat yang kena faktor usia, yang kena kelemahan tubuh, kami juga mengharapkan belas kasihan Tuhan agar mereka kembali kuat dan sembuh. Mohon Tuhan berkati selalu jemaat, sebagaimana Tuhan memberkati PPGT Jemaat Tadopatuam yang boleh melaksanakan porseni dan boleh menikmati malam kebersamaan dengan festival kuliner. Tuhan sukacitakan selalu agar mereka terus memelihara persekutuan, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan telah menolong dan menguatkan serta menghibur keluarga Ibu Alfrida Arfa yang berduka cita atas meninggalnya saudara almarhum Bapak Martinus Jama yang kemarin telah dimakamkan. Engkau terus memelihara, melindungi dan memberkati segenap keluarga yang mulai semakin terasa bahwa orang yang pernah bersama mereka sungguh telah tiada. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini karena Engkau Allah kami, tempat kami berlindung. Tuhan juga memberkati kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua.